Oke, sudah siap ya, untuk perkuliahan hari ini kita. Nah, ya terima kasih teman-teman yang sudah, open cam ya. Kita akan mulai perkuliahan hari ini, jadi dimohon teman-teman mempersiapkan, ya alat tulisnya ya, koneksinya, terus, ya kenyamanan diri sendiri sebetulnya ya. Nanti misalkan, kesiapan mental itu jangan lupa ya, jangan lupa untuk, kesiapan mental tentunya harus siap menerima materi yang akan kita pelajari hari ini. Mau suka tidak suka ya, yang penting siap aja dulu, yang penting siap aja dulu. Ya, mengingatkan ya, mengisi presensi di Litera jangan lupa dan juga mengisi konfirmasi kehadiran dosen ya di Litera. Lalu misalkan ada yang izin, sakit, atau urusan keluarga atau apa ya, silahkan maksimalkan yang 3 kali tidak hadir boleh ya, atau bisa juga kalau ingin dianggap hadir ya lampirkanlah surat izinnya, tentunya di-upload juga di Litera. Oke, ya diharapkan nanti kita ada interaksi ya, interaksi di kelas, jadi kalau videonya sudah sempat dipelajari, kita bisa diskusi lebih banyak di sini daripada saya mengulang lagi materi yang sama seperti itu. Oke. Ya. Yap, sudah siap gelas kosongnya? Udah ada berapa gelas ya? Nanti teman-teman siapkan dulu minimal mentalnya ya, kesiapan untuk mau belajar hal baru ataupun mau menerima informasi sekecil apapun yang akan kita sama-sama share nih di kelas ini ya. Oke, untuk kelancaran perkuliahan, minta bantuannya dipimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar, langkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kita semuanya. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kang Fikri ya atas pimpin doanya. Semoga kita siap ya, kita siap dan sama-sama mendapatkan manfaat dari perkuliahan hari ini dan juga tentunya berguna ya untuk teman-teman semuanya. Oke, kemarin kita belajar tentang perhitungan dan pengujian hipotesis Chi-square ya. Nah, sekarang kita akan coba mencocokkan nih data yang kita peroleh itu termasuk ke distribusi apa, binomial kah, Poisson kah, atau berdistribusi normal ya. Jadi kita ada istilahnya perhitungan uji kecocokan ya, cocok atau tidak dengan distribusi yang kita harapkan. Jadi ada beberapa distribusi di sini. Nah, teman-teman wayahna nanti kalau ini sudah lupa, dibuka lagi materi statistika 1, ada ya distribusi binomial, distribusi Poisson, ada juga distribusi normal. Oke. Ya, uji kecocokan binomial, Poisson, atau normal. Nah, ini salah satu materi yang akan dipraktekkan teman-teman ya di praktikum nanti ya. Di praktikum akan ada menguji distribusinya. Oke. Misalkan dalam statistika 1 nih, nanti baca-baca lagi ya. Dalam statistika 1 kita kan sudah belajar kalau ada fenomena ya, fenomena atau kejadian itu mempunyai ataupun berasalkan dari populasi yang sebetulnya ada modelnya, ada model distribusi tertentu. Cuma kita kan tidak tahu itu tuh termasuk berdistribusi apa, distribusi binomial, Poisson, ataukah berdistribusi normal ya. Yang kita selama ini adalah hanya mengasumsikan data berdistribusi normal. Nah, untuk mengujinya kita harus uji kecocokan. Apakah betul itu berdistribusi normal ya? Jadi ada distribusi-distribusi dari populasi yang kita ambil. Contoh-contohnya binomial, Poisson, dan normal. Nah, uji kecocokan ini untuk apa? Untuk sebagai pengujian apakah ada kecocokan antara data hasil penelitian kita atau data hasil pengamatan dengan populasi yang kita andaikan. Misalkan kita
diasumsikan distribusi populasi yang kita ambil itu berdistribusi normal. Nah, kita akan menguji ujinya normalitas kalau misalkan berdistribusi normal. Tapi kalau apakah berdistribusi binomial, ya kita juga harus menguji ke distribusi binomial. Jadi membandingkan ya. Yang kemarin masih dipakai, ada OI, ada EI, itu masih dipakai ya. Ada yang harapan, ada juga hasil observasi. Itu jangan sampai lupa. Jadi membandingkan antara frekuensi hasil yang sebenarnya, berarti hasil penelitian ya, yang diamati, dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan model yang diandaikannya. Terus juga untuk menguji model distribusi berdasarkan data hasil pengamatan. Seperti itu. Rumusnya masih pakai C kuadrat ya, pakai C kuadrat yang X kuadrat ini. OI dikurangi EI kuadrat dibagi dengan EI-nya aja. Nah, untuk DK atau DF-nya berbeda ya tiap distribusi. Untuk distribusi binomial, DK-nya itu K-2 ya. Untuk distribusi Poisson sama juga K-2. Untuk distribusi normal K-3. Ini untuk DF-nya ya. DF ataupun DK ya. S kuadrat C kuadrat hitung, OI yang diamati, EI itu yang diharapkan ya, expectation and observation. Terus K itu banyaknya kategori atau kelas interval. Ya, sekarang kita akan coba ya belajar tentang uji kecocokan untuk distribusi binom dulu, distribusi binomial ya. Nah, ini untuk sebaran distribusi peluang diskripnya, misalkan telah didapat berdistribusi binomial ya, di binomial. Ada sukses dan tidak sukses misalkan, itu ya, ada proporsi di sini. Proporsi peluang X-nya nih ya, N dan X, P pangkat X, Q, N min X ya, atau bisa pakai rumus yang ini. Q-nya itu adalah 1 min P, jangan lupa. Oke. Ini pakai kombinasi ya, kombinasi N dan X. N jumlah eksperimen, X eksperimen ke I, peluang suksesnya, Q peluang gagalnya ya, atau 1 min P, I-nya tergantung ada berapa. Oke. Kita contohkan untuk yang binomial ini, misalkan 5 mata uang dipakai untuk mengundi 1000 kali ya, ada 5 mata uang atau 5 koin lah, dipakai untuk mengundi 1000 kali. Nah, diinginkan muncul muka gambar. Yang kita inginkan itu muncul muka gambar. Dan hasilnya sebagai berikut misalkan. Berarti ini frekuensinya harusnya 1000 ya, harusnya 1000. Harusnya 1000. Oke, misalkan hasil pengujian kita peroleh seperti ini. Untuk 0 ada 36 ya, tidak muncul muka gambarnya, berarti ya yang ini muncul angka semua, berarti 36 kali. Terus muncul sekali yang gambarnya itu ada 142, muncul gambarnya 2 kali, ada 345, dan sampai ke 5 ya, mata koin kelima itu muncul gambarnya ada 29 kali. Nah, misalkan kita melakukan penelitian seperti ini. Percobaan. Nah, kita akan tentukan bentuk distribusi binomialnya yang cocok ya berdasarkan data hasil undian dengan tarafnya itu 0,05 atau berapa persen nih? 5% ya, 5%. Alfanya 5%. Ya, seperti biasa untuk menjawabnya kita harus tentukan dulu hipotesisnya. Tentukan hipotesisnya ya. Sudah mulai paham cara menentukan hipotesis? Kemarin sih remedial udah lumayan sih. Lumayan, Bu. Lumayan ya. Jadi kalau susah-susah teing mah dikalimatkan juga bisa. Yang penting kalian tuh bisa memposisikan mana kondisi netralnya, mana yang tidak netral ya. Nah, untuk H0-nya di sini P, berarti proporsinya di sini merupakan distribusi binomial. Berarti H1-nya tidak cocok dengan distribusi binomial ya. Terus kita menghitung rata-ratanya dulu dari sini ya. Dihitung rata-ratanya bisa dijumlahkan, dikalikan frekuensi seperti ini ya. 36 kali frekuensinya, 142 kali frekuensinya, dan sebagainya. Jadi rata-ratanya 2,48. Untuk menghitung rata-rata nanti dipelajari lagi lah ya.
Terus kita harus menghitung peluang yang suksesnya. Suksesnya di sini apa? Yang kita inginkannya apa? Gambar, Bu, muka gambar. Nah, yang muncul muka gambar. Berarti yang gagalnya itu bukan berarti gagal ya, tapi selain muka gambar yang muncul, yang key-nya ya. Kita hitung peluangnya dulu. Peluangnya mu per n-nya ya. 2,48 dibagi n-nya tadi ada 5 poinnya, ada 5 poin. Jadi 0,496. Sedangkan key-nya berarti 1 min P ya, 1 min P sisanya 0,504. Kita akan hitung persamaan binomialnya dulu ini ya. Oke, jangan lupa ini adalah kombinasi ya. Kalian masih ingat rumus kombinasi? Harus ingat ya, pelajari lagi. Lupa nggak rumus kombinasi? Rumus kombinasi. Kalau ada, sebentar. Kalau ada rumus seperti ini, sorry. Kombinasi ya. Nah, misalkan ada P-nya 5 dan 0 misal sini ya. Berarti kombinasinya jangan 5 dan 0 deh, biar gampang ya, biar gampang. Biar gampang saya contohkannya yang ini ya. Misalkan yang ini. 5 dan 2 nih. Untuk kombinasi. Sini kan tadi rumus awalnya itu kalau teman-teman lihat yang ini ya. NX adalah notasi lain untuk C. Berarti kombinasi nih. Kombinasi N dan X gitu ya. Kombinasi N dan X berarti rumusnya adalah N faktorial dibagi X faktorial dikurangi N min X. X faktorial dikali N min X faktorial. Sorry, ini N. Dilihat lagi nanti ya. Nah, berarti ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Sama dengan berapa nih? 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Itu ya. Cara faktorial, pisakannya masih ingat ya? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi berapa berarti nih? 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 gitulah. Ini bisa coret-coret, jadi kalian hitung yang ini. Gitulah. Ya, misal yang ini nih. Ya, kita kembali lagi. Nih ya. Kombinasi dari 5 itu N-nya tadi ya. 5 dan X, P-nya, peluang suksesnya ya, PX, dikurangi Q-nya. Q 5 min X. Oke, kita harus hitung masing-masingnya di sini nih. Karena di sini ada tadi ini kemungkinannya ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita hitung masing-masing P ininya. P0-nya, P1, P2, P3, P4, sampai ke P5. Kita hitung masing-masing. Kita hitung yang P0 dulu di sini. P0. Berarti N-nya kan 5 ya tadi. N-nya 5, X-nya 0 ya. Untuk peluangnya 0. P-nya berapa tadi? 0,496. Kita hitung dari sini ya P-nya. 0,496 dan Q-nya berarti yang ini. 0,496 pangkatnya, pangkat X-nya ini 0 ya. Terus Q-nya 0,504 pangkat ini. 5 min X ya, N min X. X-nya itu ini. Kita ganti dengan peluang di koin 1, koin 2, sampai di koin 5. Seperti itu. Jadi kalau dihitung, nanti coba teman-teman hitung, betulkah hasilnya sekian ya. Nah, ini kita akan menghitung harapannya, EI-nya di sini ya. Kita hitung EI-nya. Ini harapannya. Kalau hasil observasinya kan yang tadi ya, yang 36, 142, 345, ini hasil observasi atau OI. Sedangkan kita hitung yang diharapkan sebetulnya harusnya berapa sih? Muncul 32,5 kali atau ini 160 kali ya. 315 kali. Ini juga, ini dikali 1000 semua ya. Dikali 1000.
Oke, jadi 30 kali. Ya, di sini yang perlu diperhatikan teman-teman harus pelajari lagi rumus kombinasi, terus harus paham mana yang disebut dengan P, ya ini P-nya, dan Q-nya mana. Terus N-nya berapa, X-nya berapa, X ya. Nah, 5 ini N min X. Jadi tiap-tiap peluangnya itu kita hitung, jadi diperoleh sekian kali harusnya. Oke, dari sini paham teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dulu dari tahap ini? Jadi Bu, yang itu teh yang P0 sama dengan 50 tadi kombinasikan. Iya, kita hitung kombinasi ininya dulu nih. Kombinasinya hasilnya berapa tadi nih? Dari 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 itu berapa? 20 bagi berapa berarti? 20 bagi 2 ya, 10 ya ini ya. Nanti berarti 10 dikali ini pangkat 0, dikalikan yang ini pangkat 5 min 0, berarti 5. Hasilnya sekian. Paham? Insya Allah Bu. Paham ya? Oke. Kombinasi ya, bukan permutasi. Kombinasi berarti dia harus dikalikan pengurangannya tadi. Sip. Ya. Ini misalkan hasilnya diperoleh sekian, karena 1000 kali percobaan, jadi kan kita harus kali ya 1000 kali percobaan itu jadinya berapa sih seharusnya. Tapi kalau dilakukannya 100 kali percobaan, ya berarti dikalikannya juga dengan sejumlah si percobaannya itu. Sejumlah percobaannya itu. Jadi samalah kita membandingkan hasil percobaan yang ini dengan yang diharapkannya. Ya, selanjutnya baru kita buat tabel bantu. Tabel bantu di sini ya ini ya peluangnya, peluang di muka gambar di koin ke 0, 1, 2, 3 muncul 0 kali sampai ke 5 kali nih. Ini kita kategorikan atau kelas intervalnya, terus kita tuliskan, kalau bingung tuliskan aja dulu OI-nya. Ya, OI-nya itu berarti hasil observasi kita, hasil percobaan. Terus EI-nya adalah hasil perhitungan dari rumus yang binomial tadi. 32,5, 160, 315. Oke, ada ya perbedaannya ya tiap ini EI dan juga OI-nya. Tidak ada yang sama persis, tapi ya adalah yang saling mendekati. Yap. Sekarang kita akan menghitung baru ke C kuadrat hitungnya. Rumusnya yang ini, X kuadrat ini ya. OI min EI kuadrat dibagi dengan EI. Oke, kalau misalkan di sini bingung, nah di tabel bantu ini bisa ditambahkan berarti ya. Tambahkan apa saja? Ditambahkan OI min EI ya. OI min EI. Terus di sini OI min EI dikuadratkan. Ya. Terus ditambahkan dengan yang hasil ini ya. Misalkan kita bagi, misalkan saya tuliskan ini deh, A, B, C, D, E ya. Berarti untuk F-nya ini adalah E per B ya, E per B itu. Jadi hasil yang dikuadratkan dibagi dengan EI-nya. Ya. Kalau untuk memudahkan lagi di tabel bantu aja di sini. Kalau ini kan satu-satu berarti ya 36 OI-nya dikurangi dengan EI-nya 32,5 baru dikuadratkan dibagi dengan EI-nya. Seterusnya sampai ke yang kelima. Kelima tadi berapa ya? Bukan bingung. OI-nya 29, EI-nya 30, terus dikuadratkan dibagi dengan EI-nya 30. Ya, ini yang kelima. Kalau dijumlahkan hasilnya 6,99. Nah, ini baru X kuadrat hitungnya. X kuadrat hitung. Kita harus bandingkan dengan X kuadrat tabel. Ya. X kuadrat tabel tadi alfanya ya. Alfanya 0,05, dB-nya
K-2. K-2, jangan lupa K-2. K-2 ada 6. Tadi kenapa ada 6 di sini? Nolnya juga dihitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 dikurangi 2. Jadi ada 4 ya. Lihat untuk alfa 0,05 dan dB-nya 4. Hasilnya adalah 9,488. C kuadrat hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari C kuadrat tabel? Lebih kecil, Bu. C kuadrat hitungnya lebih kecil ya. Lebih kecil dari C kuadrat tabel. Artinya terima H0 ya, terima H0. Kalau bingung seperti biasa digambarkan aja kurvanya. Ya, jadi terima H0 ini artinya berarti dia berdistribusi binomial, betul ya, dia berdistribusi binomial. Oke, paham untuk yang binomial? Kita akan beralih ke Poisson nih. Ya, lanjut ya ke Poisson. Oke, untuk Poisson ini sama ya dengan menyatakan peluang sukses dan tidak sukses ya, tapi di selang waktu, ada selang waktunya ataupun pada daerah-daerah tertentu ya, ada T-nya kalau di Poisson. Jangan lupa kalau binomial sukses tidak sukses. Kalau Poisson ya ada menyatakan selang waktu, ada pada daerah tertentu ataupun yang ada nantinya dinyatakannya dengan T di sini ya. Nah, ini untuk peluangnya, peluang Poissonnya. E pangkat negatif delta T, ya, ini ingat lagi ya untuk menghitung distribusi Poisson. Oke, delta T ini adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah. Bedanya di sini ya, walaupun ada sukses dan tidak sukses, tapi di sini itu menyatakan persatuan waktu ataupun daerah. X-nya peluang acak variabel Poisson, E-nya di sini nih. E-nya itu error ya, E-nya di sini. Untuk E itu nilai E itu, sorry bukan error. Nilai E kan 2,71828 sekian ya. Kalau di matematika suka ada nih notasi E. Nah, E itu nilainya 2,71828. Ini wajib hafal untuk anak teknik. Wajib hafal untuk anak teknik. Oke, contohnya untuk yang Poisson misalkan terjadinya salah cetak nih. Salah cetak kata-kata dalam setiap ada. Kata kuncinya ada setiap halaman buku di sini, setiap halaman buku pelajaran. Nah, diduga berdistribusi Poisson. Ini baru kita duga ya, baru dugaan. Lalu kita melakukan pengamatan pengamatan terhadap 50 halaman yang diambil secara acak dari buku tersebut, misalkan. Hanya diambil 50 halaman, misal dari 200 halaman diambil secara acak 50 halaman. Nah, kita catat dari 50 halaman itu yang salah cetaknya seperti ini, misalkan hasil pengamatannya. Nah, ya. Yang tidak ada kesalahan, misalkan 28 nih. Ada salah cetak salah cetak kata, ada 15 ya, 15 halaman, 15. Atau di dua kesalahan ada 6, 3 ada 1. Ya, di halaman seperti itu. Ada banyaknya halaman, masing-masing salah cetaknya, ini hasil observasi kita. Kita akan buktikan apakah distribusinya berdistribusi Poisson. Dengan taraf alfanya 0,05. Nah, di sini jangan lupa harus terus ingat alfa itu apa ya, kesalahan tipe berapa sih alfa itu. Langkahnya sama saja, langkahnya sama, cuma bedanya yang menghitung peluang Poissonnya ya, rumusnya yang berbeda. Oke, untuk menentukan hipotesisnya, nah H0-nya ya merupakan distribusi Poisson, H1-nya tidak cocok dengan distribusi Poisson. Terus menghitung rata-ratanya tadi ya, rata-ratanya diperoleh 0,6 ya, 0,6. Terus menghitung peluang suksesnya di sini. Peluang suksesnya ya. Delta T-nya kan sama dengan mu, jadi sama dengan 0,6. Delta T-nya 0,6, sama dengan mu-nya untuk Poisson. Terus menghitung persamaan Poissonnya. Masukkan ke rumus yang persamaan peluang Poisson. Ya,
masukkan ke rumus ini masing-masing sama aja kayak tadi. Peluang untuk 0, 1, 2, dan 3 masing-masing ya. Berarti di sini bedanya hanya di X-nya ya, hanya di X-nya. X-nya berbeda. X-nya itu ya nilai E di sini 2,71828, pangkatkan delta T itu 0,6, rata-ratanya ya, dikali delta T pangkat X. Nah, X-nya di sini pangkat 0. Terus dibagi faktorial ya. 0 faktorial nilainya berapa? Masih ingat nggak 0 faktorial nilainya berapa? Lupa. 1. Dilihat 1 ya. Ya. Jadi 0 faktorial itu bukan tidak ada nilainya ya, tapi 1. Oke, di sini tenang, ini tidak pakai kombinasi, jadi lumayan lebih simpel, tapi kalian harus hafal aja nilai E-nya berapa. Nilai E-nya berapa. Oke, jadi ini ya yang saya maksud dikalikan dengan sejumlah percobaannya. Kalau tadi kan 1000, kalau ini ya berarti dikalikan 50 kali. Ini juga hasilnya dikalikan 50 kali. 50 kali percobaan. 50 kali. Jadi ini 27,4 halaman ini adalah yang ekspektasinya atau EI-nya ya. EI-nya. Oke. Masih kita harus buatkan tabel bantu. Tuliskan EI dan juga OI-nya, hasil observasi ya. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan apabila terdapat nilai EI yang harganya kurang dari 5 ya, kalau nilai EI-nya kurang dari 5 maka harus dilakukan penggabungan, harus digabungkan EI yang kecil dengan nilai EI yang berdekatan. Di sini ada nggak yang nilainya kurang dari 5? 1, Bu, 4,9. Ini dan ini ya. Kurang dari 5 ya. Nih, 2 ini kurang dari 5. Berarti kita harus gabung nih. Yang 3 dan 2 tuh harus gabung. Kita harus gabungkan. Ya. Jadi kita cuma ada 0, 1, dan 2 berarti. Nah, ini ditambahkan. 4,9 tambah 1. Jadi 5,9. Terus OI-nya berarti sama, tambahkan juga 6 plus 1. Jadi 7. Jadi harus digabung ya. Digabungkannya mudah kok, nggak harus pakai rumus apa-apa, cuma penjumlahan aja. Cuma kalian harus jeli mana yang kurang dari 5 ya. Kalau lebih dari 5 ya sudah, tidak usah dilakukan penggabungan. Jadi digabung kalau ada yang nilai EI-nya kurang dari 5. Karena takutnya nanti perhitungan distribusi Poisson-nya akan lebih besar dan itu akan mempengaruhi hasilnya gitu. Sebetulnya bukan seperti itu hasilnya, tapi takut disalahkan definisinya, definisi untuk distribusi Poisson-nya. Ya, langsung menghitung ke C kuadrat hitungnya di sini ya. Karena cuma ada 3, nah 3 ini bisalah tidak usah dilakukan di tabel bantu ya, bisa langsung seperti ini juga nih. Ya. OI-nya dikurangi EI dibagi dengan EI ya. Jangan lupa kuadratnya di sini. Terus yang ini yang digabungkan juga sama. Hasil yang penggabungannya yang kita tuliskan di sini. 7 dikurangi 5,9 kuadrat ya, dibagi 5,9. Hasilnya X kuadrat hitungnya 0,48 ya. Lalu kita ke C kuadrat tabelnya. Nah, C kuadrat tabel sama ya, di sini berarti 3. 3 itu dari 0, 1, dan 2. Ini ada 3 ya. Ada 3 kesalahan. 3 min 2. Cari di tabel C kuadrat untuk 0,05 alfa ya, alfa dan dB-nya 1. dB atau dx-nya. Diperoleh 3,841. Oke, C kuadrat hitungnya lebih kecil. Lebih kecil dari C kuadrat tabel. Artinya dia masih menerima H0-nya ya, terima H0-nya. Oke, jadi betul ini adalah berdistribusi Poisson ya, dengan persamaan di atas dapat diterima. Begitu, jadi kita membandingkan
hasil observasi kita, tapi kita harus menghitung juga sebetulnya yang diharapkannya berapa. Jadi kita bisa memprediksi sebetulnya yang diharapkannya itu berapa. Ya, sebelum ke distribusi normal, ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang paling banyak nih nanti distribusi normal atau uji normalitas. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, untuk normal sering kalian dengar di contoh soal ya, diasumsikan berdistribusi normal. Nah, kalau asumsi seperti itu perlu kita uji juga ya, perlu kita uji asumsi normalitasnya. Ini untuk memudahkan pengujian selanjutnya dan bisa dipertanggungjawabkan kalau data kita itu betul berdistribusi normal ataukah distribusi Poisson atau distribusi binomial tadi ya, ada beberapa distribusi. Oke, jadi kalau kita mengklasifikasi distribusinya itu salah, jadi kemungkinan langkah-langkah penelitian kita itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bisa saja salah. Jadi misalkan dari uji normalitas harusnya ke uji regresi ataupun ke ANOVA misalnya, harusnya tidak pakai itu misal. Jadi bisa saja uji analisisnya itu salah kalau kita salah lihat distribusinya termasuk distribusi apa. Oke. Kalau distribusi normal seperti biasa ya, kita pasti akan menghitungnya dengan nilai Z atau kurva luas di bawah, tabel luas di bawah kurva normal. Less than 1 minute, jadi nanti kalau mati ya mohon masuk lagi. Oke. Contoh kenapa nih? Ya. Contohnya misalkan pengukuran terhadap tinggi badan mahasiswa nih dilakukan dan diambil sebuah sampel acak berukuran 100. Nah, hasilnya kita catat jadi tabel distribusi frekuensi seperti ini dari 100 orang ya. Yang tinggi badannya sekian ada 7 orang dan selanjutnya seterusnya. Kita buatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya tadi ya, kita harus merumuskan